Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Sekarang kita akan membahas distribusi normal. Kita melihat grafik distribusi frekuensi. Pada suatu data, frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata data atau min. Semakin jauh nilai data dari rata-rata, frekuensinya akan semakin rendah. Misalkan rata-rata data adalah mu, sebaran data secara umum dapat digambarkan pada gambar di samping. Kurva di atas dikenal dengan nama kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan P X sama dengan X sama dengan 1/sigma kali akar 2 pi kali E pangkat negatif setengah kali X kurang mu per sigma berpangkat 2. Di mana variabel acak X berdistribusi normal dilambangkan X n mu, sigma. Mu adalah parameter untuk rata-rata, sigma adalah parameter untuk simpangan baku, pi adalah konstanta yang nilainya mendekati 3,14, E konstanta yang nilainya mendekati 2,72. Karakteristik data berdistribusi normal. Pertama, grafiknya selalu di atas sumbu horizontal X. Bentuknya simetris terhadap X kurang mu. Mempunyai satu modus. Grafiknya mendekati sumbu horizontal X atau grafik memiliki asimtot horizontal. Luas seluruh daerah di bawah grafik selalu sama dengan satu satuan persegi, yaitu setengah di sebelah kiri dan setengah di sebelah kanan. Jadi di sebelah kirinya adalah 0,5, di sebelah kanan 0,5. Aturan empiris data berdistribusi normal. 68% data berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata. Maksudnya, 68% data berada dalam interval mu kurang sigma sampai
mu tambah sigma. 95% data berada dalam dua standar deviasi dari rata-rata. Maksudnya, 95% data berada dalam interval mu kurang 2 sigma sampai mu tambah 2 sigma. 99,7% data berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Kita lihat grafiknya, ini 68%, itu berada dari mu kurang sigma sampai mu tambah sigma. 95% itu dari mu kurang 2 sigma sampai mu tambah 2 sigma. 99,7% itu dari mu kurang 3 sigma sampai mu tambah 3 sigma. Sehingga karena ini simetris, maka 34% data itu berada dalam interval mu kurang sigma. 34% lagi dalam interval mu sampai mu tambah sigma. Demikian juga untuk yang lain. Untuk yang 95%, kalau kita bagi dua, sebelah kirinya adalah 47,5, sebelah kanannya juga 47,5. Contoh, sebagai contoh pengukuran terhadap diameter dari 2000 buah pasak, memberikan diameter rata-rata 76,25 mm dan simpangan baku 0,15 mm. Hitunglah banyaknya pasak yang diameternya kurang dari 75,95 mm. Banyaknya pasak yang diameternya antara 76,10 dan 76,55 mm. Banyak pasak N sama dengan 2000 buah, diameter rata-rata mu sama dengan 76,25 mm, simpangan baku sigma sama dengan 0,15 mm. X sama dengan 75,95. Beda X kurang mu sama dengan 75,95 dikurangi 76,25 sama dengan negatif 0,30 sama dengan negatif 2 kali 0,15 sama dengan negatif 2 sigma. Jadi X sama dengan mu kurang 2 sigma. Diameter kurang dari mu kurang 2 sigma. Kita lihat dari mu sampai mu kurang 2 sigma. Yang kurang dari itu adalah daerah biru. Daerah biru ini karena seluruh daerah ini luasnya adalah 100%, maka
daerah yang biru ini luasnya adalah 100% dikurangi 95% itu sama dengan 5%. Itu baik di kiri maupun di kanan jumlahnya 5%. Sehingga luas daerah di sebelah kirinya adalah 2,5%. Jadi, banyak pasak yang diameternya kurang dari 75,95 adalah 2,5% kali 2000 sama dengan 50 buah pasak. Yang kedua, pasak yang diameternya antara 76,10 mm dan pasak yang diameternya 76,55 mm. Kita hitung beda masing-masing. X1 kurang mu sama dengan 76,10 dikurangi 76,25 sama dengan negatif 0,15 sama dengan negatif sigma. Maka X1-nya sama dengan mu kurang sigma. X2 kurang mu sama dengan 76,55 dikurangi 76,25 sama dengan 0,30 sama dengan 2 sigma. Maka X2-nya sama dengan mu tambah 2 sigma. Daerah yang diminta antara mu kurang sigma sampai mu tambah 2 sigma. Dari mu kurang sigma sampai mu tambah 2 sigma. Kita hitung, untuk yang mu kurang sigma ini 65% dibagi 2, 68% dibagi 2, itu 34%. Sedangkan mu tambah 2 sigma itu 95% dibagi 2, 47,5%. Sehingga luas seluruhnya adalah 34% ditambah 47,5% sama dengan 81%. Jadi banyak pasak yang berdiameter antara 76,10 mm dan 76,55 mm adalah 81,5% kali 2000 sama dengan 1630 buah pasak. Contoh 2, sebuah pabrik memproduksi 4000 baut dan pengambilan sampel menghasilkan panjang rata-rata 34,28 mm dan simpangan baku 0,07 mm. Hitunglah banyaknya baut yang mempunyai panjang lebih dari 34,35 mm, banyaknya baut yang panjangnya antara 34,21 mm dan 34,49 mm. Pertama, N-nya adalah 4000,
mu-nya adalah 34,28 dan sigmanya adalah 0,07. Untuk baut yang diameternya 34,35 mm, beda X kurang mu sama dengan 34,35 dikurangi 34,28 sama dengan 0,07 sama dengan sigma. Maka X sama dengan mu tambah sigma. Mu tambah sigma. Berarti daerah di sebelah kanan. Luas daerah pada interval 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan mu dari ini coklat yang sebelah kanan adalah 34%. Itu daerah coklat di sebelah kanan sumbu simetri. Maka daerah yang diminta itu luasnya adalah 50% dikurangi dengan 34%, itu sama dengan 16%. Jadi, banyaknya baut yang panjangnya lebih dari 34,35 mm adalah 16% kali 4000 sama dengan 640 buah baut. Yang kedua, baut yang panjangnya antara 34,21 dan 34,49 mm. Dihitung bedanya masing-masing. X1 kurang mu sama dengan 34,21 kurang 34,28 sama dengan negatif 0,07 atau sama dengan negatif sigma. Maka X1 sama dengan mu kurang sigma. X2 kurang mu sama dengan 34,49 dikurangi 34,28 sama dengan 0,21 sama dengan 3 kali 0,07 atau sama dengan 3 sigma. Maka X2-nya adalah mu tambah 3 sigma. Jadi dari mu kurang sigma sampai mu tambah 3 sigma. Maka luas daerahnya 34% ditambah dengan 99,7% ini dibagi 2. Sama dengan 83,85%. Sehingga banyaknya baut yang panjangnya di antara 34,21 mm dan 34,49 mm adalah 83,85% kali 4000 sama dengan 3.354 buah baut. Sekarang kita lanjut ke fungsi distribusi normal baku. Pembahasan yang lalu itu tentang distribusi normal umum. Jika nilai mu sama dengan 0 dan
sigma sama dengan 1, maka diperoleh distribusi normal baku yaitu N01. Rumus fungsi variabel acak Z yang berdistribusi normal baku adalah Fz sama dengan 1/2 pi kali E pangkat negatif setengah Z pangkat 2 untuk Z-nya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Grafik fungsi distribusi normal baku digambarkan sebagai berikut. Ya, ini salah satu grafik fungsi distribusi normal baku. Transformasi distribusi normal umum ke distribusi normal baku. Transformasi dari distribusi normal umum dengan variabel acak X, rata-rata mu, simpangan baku sigma, ke distribusi normal baku yang telah dibuatkan tabelnya dengan variabel Z menggunakan Z sama dengan X kurang mu per sigma. Langkah-langkah menentukan bagian-bagian luas dari distribusi normal baku. Yang pertama, hitung Z sampai 2 desimal. Kedua, gambarkan kurvanya. Ketiga, letakkan nilai Z pada sumbu horizontal, tarik garis vertikal sampai memotong kurva. Luas yang tertera dalam daftar distribusi normal adalah luas daerah antara garis pada langkah 3 dengan garis vertikal dari 0. Dalam daftar, cari tempat nilai Z pada kolom paling kiri hingga cocok sampai 1 desimal. Sedangkan desimal kedua dicari pada baris paling atas. Dari Z di kolom paling kiri, ditarik garis horizontal ke kanan, dan dari Z di baris paling atas, ditarik garis vertikal ke bawah, maka pertemuannya menunjukkan bilangan yang luasnya dicari. Bilangan yang didapat ditulis dalam bentuk 0, sekian, 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 sekian. Harus dalam 4 desimal. Contoh 1. Sebuah survei pendapatan per kapita menunjukkan bahwa pendapatan tahunan penduduk di suatu kota didistribusikan secara normal dengan pendapatan rata-rata 98 juta rupiah dan simpangan baku 16 juta rupiah. Jika seseorang dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa pendapatan tahunan adalah: pertama, lebih dari 50 juta. Yang kedua, lebih besar dari 122 juta. Ketiga, antara 114 juta sampai 130 juta. Antara 86 juta sampai 122 juta. Ya, diketahui
Rata-rata pendapatan adalah 98 juta, jadi mu-nya 98 juta. Simpangan bakunya adalah 16 juta. Untuk pendapatan 50 juta, Z sama dengan X kurang mu per sigma sama dengan 50 juta dikurangi 98 juta dibagi 16 juta sama dengan negatif 3,00. Hitung luas daerah di sebelah kiri Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan negatif 3,00. Kita hitung luas daerah ini. Kita cari pada tabel Z. Pada kolom paling kiri, kita cari Z sama dengan 3,0. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Kemudian dari baris paling atas kita cari 0. Karena tadi desimalnya adalah 3,00. 3,0-nya dicari di sebelah kiri. 0 yang kedua dicari di baris paling atas. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Perpotongannya adalah 0,4987. Dari tabel distribusi normal diperoleh probabilitas negatif 3,00 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0 adalah 0,4987. Maka probabilitas Z lebih besar dari negatif 3,00 adalah 0,4987 ditambah 0,5000 sama dengan 0,9987. Nah, ini semua. Jadi, probabilitas orang yang dipilih memiliki pendapatan lebih dari 50 juta adalah 0,9987 atau 99,87%. Yang kedua, yang pendapatannya lebih dari 122 juta. Z sama dengan 122 juta dikurangi 98 juta dibagi 16 juta sama dengan 1,50. Kita hitung luas daerah di sebelah kanan Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,50. Kita cari pada kolom paling kiri 1,5. Kita tarik garis ke kanan. Kemudian desimal yang kedua yaitu 0 kita cari di baris paling atas. Kemudian
kita tarik garis vertikal ke bawah. Perpotongannya dengan garis horizontal tadi adalah 0,4332. Dari tabel distribusi normal diperoleh probabilitas 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,50 adalah 0,4332. Maka probabilitas Z lebih besar dari 1,50 adalah 0,5000 dikurangi 0,4332 sama dengan 0,0668. Daerah ini yang dimaksud. Daerah biru yang ini. Di grafik kedua ini. Yang ketiga, orang yang pendapatannya di antara 114 juta sampai 130 juta. Z1 kita hitung dari X1 114 juta kurang 98 juta dibagi 16 juta sama dengan 1,00. Untuk Z2 130 juta dikurangi 98 juta dibagi 16 juta sama dengan 2,00. Kita hitung luas daerah antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,00 dan antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2. Pertama untuk Z sama dengan 1,00. 1,0 dicari pada kolom paling kiri. Kemudian ditarik garis ke kanan. Desimal yang kedua adalah 0. Itu dicari pada baris paling atas. Kemudian ditarik garis ke bawah. Pertemuannya adalah 0,3413. Yang kedua, untuk 2,00 nilainya adalah 0,4772. Sehingga dari tabel distribusi normal diperoleh probabilitas 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1 adalah 0,3413 dan probabilitas 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 2 adalah 0,4772. Maka luas daerah antara Z sama dengan 1,00 dan Z sama dengan 2,00 adalah 0,4772 dikurangi 0,3413 sama dengan 0,1359. Jadi, probabilitas orang yang dipilih memiliki pendapatan tahunan di antara 114 juta dan 130 juta adalah
0,1359 atau 13,59%. Yang keempat, orang yang pendapatannya antara 86 juta sampai 122 juta. Z1 86 juta dikurangi 98 juta per 16 juta sama dengan negatif 0,75. Z2 122 juta dikurangi 98 juta dibagi 16 juta sama dengan 1,50. Kita hitung luas daerah antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan negatif 0,75. Dan antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,50. Jadi yang satunya di sebelah kiri dari sumbu simetri, yang satunya di sebelah kanan dari sumbu simetri. Berarti luasnya harus dijumlah. Kita cari masing-masing. Pertama untuk yang negatif 0,75. Kita cari 0,7. Kemudian desimal yang kedua yaitu 5. Kemudian tarik garis vertikal ke bawah. Pertemuannya adalah 0,2734. Yang kedua untuk 1,5. 1,50 itu adalah 0,4332. Dari tabel distribusi normal kita peroleh P 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,75 adalah 0,2734. Dan P 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 1,50 adalah 0,4332. Sehingga luas daerah antara Z sama dengan negatif 0,75 dan Z sama dengan 1,50 adalah 0,2734 ditambah 0,4332 sama dengan 0,7066. Ini luas daerahnya 0,7066. Sudah gabungan antara yang pertama dan kedua. Jadi probabilitas orang yang terpilih memiliki pendapatan tahunan di antara 86 juta sampai 122 juta adalah 0,7066 atau 70,66%. Untuk latihan silakan tulis. Yang pertama, untuk distribusi normal baku tentukan yang pertama P Z lebih kecil negatif 1,20. B P Z lebih besar negatif 2,12. C P Z lebih kecil 3,14. D P
Z lebih besar 2,97. E, P negatif 2,31 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan negatif 0,15. F, P negatif 1,27 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2,45. G, P 1,54 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 2,51. Yang kedua, seorang pengusaha telah memimpin studi meneliti waktu hidup atau lifetime suatu lampu pijar tipe tertentu. Studi tersebut menyimpulkan bahwa waktu hidup diukur dalam jam adalah suatu variabel acak yang memenuhi distribusi normal. Waktu hidup rata-rata 750 jam dengan simpangan baku 110 jam. Berapa peluang bahwa sebuah lampu pijar yang dipilih secara acak akan memiliki waktu hidup antara 600 jam sampai 900 jam. Yang kedua, lebih dari 100 jam. Demikianlah pembahasan kita tentang distribusi normal. Terima kasih.